Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Fani Yolanda dari kelas 6A, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, video kali ini kita masih akan membahas tentang mata kuliah analisis kompleks. Adapun judul pada pertemuan kali ini yaitu tentang barisan bilangan kompleks dan deret bilangan kompleks. Jadi, materi untuk analisis kompleks pertemuan yang ke-12 ini kita bagi menjadi dua judul. Yang pertama yaitu barisan bilangan kompleks dan yang kedua yaitu deret bilangan kompleks. Nah, langsung saja kita masuk pada penjelasan materinya. Ayo. Nah, yang pertama kita akan masuk pada barisan bilangan kompleks. Adapun definisi dari barisan bilangan kompleks yaitu bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu pola tertentu. Nah, pada umumnya itu ditulis dalam bentuk Z1, Z2, Z3, dan seterusnya, atau dapat ditulis menjadi Zn dengan n-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, suku Zn itu disebut sebagai suku ke n barisan tersebut. Nah, jadi barisan bilangan kompleks itu disimbolkan dengan Zn. Itu berarti suku ke n dari suatu barisan bilangan kompleks tersebut. Adapun contohnya itu yang pertama I pangkat N. Nah, jadi I pangkat N ini sama dengan Zn. Nah, jadi untuk mencari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya, kita masukkan nilainya tadi. Nilai N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi untuk suku pertama berarti kita masukkan N sama dengan 1. Untuk suku kedua kita masukkan N sama dengan 2. Dan suku ketiga kita masukkan N sama dengan 3. Jadi jika I pangkat N, misalnya kita ganti N dengan 1, berarti I pangkat 1 berarti I. Kemudian kalau I pangkat 2 itu sama dengan min 1. Setelah itu I pangkat 3 itu sama dengan min I. Jadi diperoleh untuk Zn sama dengan I pangkat N itu barisannya I, min 1, min I, dan seterusnya. Nah, jadi kita hanya perlu mengganti n-nya itu dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu 1 ditambah I pangkat N. Sama ya, seperti yang sebelumnya tadi kita ganti n-nya itu dengan 1, 2, dan 3. Sehingga diperoleh barisan untuk Zn sama dengan 1 ditambah I pangkat N itu sama dengan 1 ditambah I, 0, 1 ditambah min I, dan seterusnya. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga yaitu I pangkat N per N. Nah, itu berarti Zn-nya ya. Jadi kita ganti n-nya tadi 1, 2, dan 3. Jadi diperoleh untuk Zn sama dengan I pangkat N dibagi N itu bentuk barisannya sama dengan I, min 1 per 2, min I per 3, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya contoh dari bentuk barisan bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini ternyata terdiri dari dua barisan, yaitu yang pertama ada barisan konvergen dan yang kedua itu ada barisan divergen. Barisan konvergen. Suatu barisan Zn dikatakan konvergen apabila terdapat bilangan Z yang setiap lingkungannya memuat semua kecuali terhingga banyaknya suku-suku barisan. Kemudian jika Z ada, itu ditulis limit Zn di mana n mendekati tak hingga sama dengan Z, itu dikatakan bahwa barisannya itu konvergen ke Z atau Z limit dari Zn. Nah, jadi barisan itu dikatakan konvergen jika Z-nya itu ada
dan ditulis bahwa nilai dari limit Zn n mendekati tak hingga itu harus sama dengan Z. Nah, barisan Zn dengan bentuk Zn sama dengan Xn ditambah Yn untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka limit Zn di mana n mendekati tak hingga itu sama dengan A ditambah IB. Jika dan hanya jika limit Xn di mana n mendekati tak hingga itu sama dengan A dan limit Yn di mana n mendekati tak hingga itu sama dengan B. Nah, jadi seperti itu ya untuk definisi dan bentuk dari barisan konvergen. Nah, suatu barisan yang jika n itu bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah kecil nilainya. Dan suatu barisan yang konvergen itu limitnya tunggal. Nah, jadi itu merupakan ciri dari barisan konvergen, di mana jika n-nya itu bertambah besar, maka nilai dari setiap suku di barisannya itu bertambah kecil dan limitnya itu bersifat tunggal. Agar lebih paham, kita masuk pada contohnya, di mana diminta untuk tentukan I pangkat n per n dengan beberapa suku pertamanya tersebut konvergen atau tidak. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan apakah untuk Zn sama dengan I pangkat n per n itu konvergen atau tidak. Nah, jadi untuk penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu Zn-nya tadi, I pangkat n per n untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka diperoleh barisan bilangan kompleksnya itu Zn sama dengan I pangkat n per n itu sama dengan I, min 1 per 2, min I per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Dan untuk bentuk limitnya yaitu di mana limit I pangkat n per n di mana n mendekati tak hingga itu sama dengan I pangkat tak hingga per tak hingga. Sehingga itu akan sama dengan tak hingga per tak hingga. Dan hasilnya itu sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barisan di atas itu konvergen ke bilangan 0. Sehingga limit I pangkat n per n di mana n mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Nah, karena jika dilihat dari bentuk barisannya itu, jika n-nya bertambah besar, maka nilai dari sukunya itu akan bertambah kecil, yaitu dari I, kemudian min 1 per 2, kemudian min I per 3, kemudian 1 per 4, dan seterusnya. Berarti nilai dari sukunya itu bertambah kecil seiring dengan bertambah besar nilai n-nya. Jadi dia memenuhi syarat dari barisan konvergen. Selanjutnya barisan divergen, di mana ada dua ciri suatu barisan kompleks itu dikatakan barisan divergen. Nah, yang pertama yaitu cirinya jika n bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar nilai mutlaknya tanpa batas, atau dapat ditulis dengan bentuk limit Zn di mana n mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga. Nah, yang kedua itu cirinya jika suku-suku dari suatu barisan berosilasi di antara dua titik atau lebih, maka barisan tersebut tergolong divergen. Nah, untuk ciri yang pertama itu tadi dikatakan bahwa n bertambah besar, maka nilai dari sukunya itu juga bertambah besar. Nah, ini bertolak belakang ya dengan ciri dari barisan konvergen sebelumnya, di mana kalau yang konvergen itu n bertambah besar, maka nilai dari sukunya itu semakin kecil. Nilai dari suku di barisannya itu semakin kecil.
Namun untuk di barisan divergen ini, jika n-nya bertambah besar, maka suku di barisan tersebut juga bertambah besar. Nah, jadi itu ya yang membedakan antara konvergen dan divergen. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu suku dari suatu barisan tersebut berosilasi di antara dua titik atau lebih. Nah, maksud dari berosilasi ini tadi yaitu variasi dalam pengulangan. Jadi terjadi pengulangan suku dari suatu barisan. Misalnya di suku pertama itu 1 dan suku keduanya itu 2. Sedangkan untuk suku ketiganya itu 1 lagi. Jadi terjadi pengulangan dari suku yang ada di suatu barisannya. Nah, agar lebih paham kita masuk pada contoh soalnya di mana diminta untuk tentukan barisan berikut ini divergen atau tidak. Nah, yang pertama bentuk Zn-nya itu sama dengan 2i pangkat n. Kemudian yang kedua Zn sama dengan min 1 pangkat n ditambah i. Nah, jadi kita cari dulu ya barisan dari bentuk yang pertama yaitu 2i pangkat n. Jadi kita ganti n-nya itu dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga diperoleh 2i pangkat n itu sama dengan 2i, min 4, min 8i, 16, 32i dan seterusnya. Maka terlihat bahwa suku ke n-nya ini semakin besar seiring dengan bertambah besar nilai n-nya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa 2i pangkat n ini disebut barisan divergen. Nah, jadi untuk Zn sama dengan 2i pangkat n ini terbukti termasuk dalam barisan divergen karena memenuhi syaratnya yang sebelumnya tadi. Jika n bertambah besar, maka nilai dari suku di barisan tersebut juga bertambah besar. Maka dari itu dia disebut barisan divergen. Nah, yang selanjutnya untuk Zn sama dengan min 1 pangkat n ditambah i. Jadi kita ganti dulu n-nya itu dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga diperoleh bentuk barisan dari min 1 pangkat n ditambah i itu sama dengan min 1 ditambah i itu untuk suku pertama dan suku keduanya itu 1 ditambah i. Sedangkan suku ketiganya yaitu min 1 ditambah i. Nah, terlihat ya bahwa terjadi pengulangan suku, yaitu suku pertama dan suku ketiga, yaitu nilainya sama min 1 ditambah i. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, untuk suatu barisan itu disebut divergen sesuai dengan ciri yang kedua itu, maka suku dari suatu barisan tersebut berosilasi dengan 2 titik atau lebih. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada barisan ini terjadi osilasi atau variasi pengulangan pada beberapa titik, sehingga dapat disimpulkan bahwa i pangkat n ditambah i ini merupakan barisan divergen. Nah, berosilasinya itu tadi antara suku pertama dan suku ketiga. Jadi karena memenuhi syarat atau memenuhi ciri yang kedua pada materi sebelumnya itu tadi, maka dapat disimpulkan menjadi barisan divergen. Sekarang kita lanjut untuk materi yang kedua yaitu deret bilangan kompleks. Definisi deret bilangan kompleks yaitu merupakan penjumlahan suku-suku pada barisan bilangan kompleks. Nah, deret bilangan kompleks ini dinotasikan dengan sigma Zn di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 dan seterusnya sampai ditambah Zn. Nah, dengan suku-suku deretnya yaitu Z1, Z2, Z3, Z4 dan seterusnya. Nah, di sini dimisalkan bahwa
S1 itu sama dengan Z1, yaitu jumlah dari suku pertama. Dan untuk S2 itu berarti Z1 ditambah Z2, yaitu penjumlahan dari dua suku pertama, yaitu berarti suku pertama ditambah suku kedua. Dan untuk S3 itu sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3. Berarti ini penjumlahan dari 3 suku pertama. Sampai ke Sn sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 dan seterusnya sampai ditambah Zn, itu merupakan jumlah n suku pertama. Nah, jika barisan Sn mempunyai limit, maka diperoleh jumlah tak hingganya, yaitu Sn sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 dan seterusnya sampai ditambah Zn, maka dapat disimbolkan dengan limit Sn di mana n mendekati tak hingga itu sama dengan sigma Zn di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, jadi seperti itu ya definisi dari deret bilangan kompleks, yaitu merupakan penjumlahan dari suku-suku pada bilangan kompleks. Sehingga yang dicarinya itu adalah Sn atau sigma dari Zn-nya itu tadi. Selanjutnya ada uji konvergensi pada deret bilangan kompleks. Nah, untuk menguji konvergensinya ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui teorema konvergensi, di mana diberikan deret bilangan kompleks dengan bentuk sigma Zn di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga, itu dengan Zn sama dengan Xn ditambah IYN, dengan Xn dan Yn-nya itu elemen dari R. Nah, yang pertama untuk sigma Zn di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga itu konvergen jika dan hanya jika sigma Xn di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga dan sigma Yn n sama dengan 1 sampai tak hingga itu juga konvergen. Dan yang kedua yaitu jika sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga itu konvergen, maka limit Zn n mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Dan yang selanjutnya jika sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga itu konvergen mutlak, maka sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, artinya jika sigma mutlak Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga, maka sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga itu konvergen. Nah, jadi itu uji konvergensi dengan teorema konvergensi. Nah, selanjutnya uji konvergensi melalui uji rasio, yaitu diberikan deret dengan suku-suku tak negatif sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga dan limit mutlak Zn ditambah 1 per Zn di mana n mendekati tak hingga itu sama dengan L. Maka yang pertama itu jika L lebih kecil dari 1, maka sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga itu konvergen. Dan untuk yang kedua itu jika L lebih besar dari 1, maka sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga itu divergen. Dan untuk yang ketiga yaitu jika L sama dengan 1, maka pengujiannya itu gagal. Jadi deretnya itu dapat dikatakan konvergen atau divergen.
Nah, jadi seperti itu ya untuk uji konvergensi melalui uji rasio. Jika L lebih kecil dari 1 itu dikatakan konvergen, dan jika L lebih besar dari 1 itu dikatakan divergen. Selanjutnya uji konvergensi melalui uji akar. Maka diberikan deret dengan suku-suku tak negatifnya yaitu sigma Zn, n sama dengan 1 sampai tak hingga, dan limit akar n dari nilai mutlak Zn di mana n mendekati tak hingga itu sama dengan L. Maka jika L itu lebih kecil dari 1, sehingga sigma Z di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga itu konvergen mutlak. Sedangkan untuk L lebih besar dari 1 di mana sigma Z n sama dengan 1 sampai tak hingga itu disebut divergen. Dan jika L sama dengan 1 itu maka ujinya gagal. Nah, jadi seperti itu ya untuk uji konvergensi melalui uji akar. Selanjutnya uji konvergensi melalui uji integral, di mana diandaikan sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga adalah deret suku-suku tak negatif, dan andaikan bahwa fungsi y sama dengan fx, sehingga didapat dari pengganti n pada suku umum deret dengan pengubah kontinu x, maka deret sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga akan konvergen jika dan hanya jika integral fx dx di mana 1 sampai tak hingga juga konvergen. Nah, jadi seperti itu ya untuk uji integral untuk menguji konvergensi, di mana apabila limit pada bentuknya itu seperti yang terlihat di situ ya, bahwa limit pada ruas kanan yaitu bernilai terhingga, maka integral tak wajar tersebut konvergen dan memiliki nilai yang sama dengan limit tadi. Jika tidak, maka integral tersebut dikatakan divergen. Selanjutnya uji konvergensi melalui uji deret berganti tanda, di mana diketahui suatu deret sigma min 1 pangkat nZn di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga dengan Zn lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini diandaikan bahwa limit Zn n mendekati tak hingga itu sama dengan 0, dan Z n ditambah 1 itu lebih kecil sama dengan Zn. Nah, untuk setiap n yang lebih besar dari suatu bilangan bulat m tertentu, maka deret yang diketahui itu disebut konvergen. Nah, selanjutnya untuk uji konvergensi melalui uji banding, di mana diberikan mutlak Zn lebih kecil sama dengan mutlak Wn untuk setiap n elemen dari n. Nah, yang pertama itu jika sigma mutlak Wn n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka sigma mutlak Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga itu konvergen mutlak. Dan untuk yang kedua itu jika sigma mutlak Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga divergen, maka sigma mutlak Wn n sama dengan 1 sampai tak hingga itu divergen.
Nah, jadi seperti itu ya cara untuk uji konvergensi pada deret bilangan kompleks yang melalui beberapa cara tadi. Itu ada melalui teorema konvergensi, melalui uji rasio, uji integral, uji akar, uji deret berganti tanda, dan uji banding. Nah, untuk lebih paham kita masuk pada contoh di mana kita diminta untuk ujilah kekonvergenan deret 1/2 ditambah 1/5 ditambah 1/10 ditambah 1/17 ditambah seterusnya sampai ke bentuk Zn-nya itu sama dengan 1/n kuadrat ditambah 1. Nah, kita diminta untuk uji kekonvergenannya itu dengan menggunakan uji banding seperti pada bentuk yang sebelumnya, yaitu melalui uji banding. Nah, untuk penyelesaiannya itu diketahui bahwa bentuk umum dari deretnya itu Zn sama dengan 1/n kuadrat ditambah 1. Nah, kita buat fungsi pembandingnya yaitu 1/n kuadrat. Itu merupakan nilai dari Wn, dimana tadi kalau uji melalui uji banding itu harus ada nilai mutlak Wn. Sehingga berdasarkan definisi diperoleh bahwa 1/n kuadrat ditambah 1 itu lebih kecil dari 1/n kuadrat. Nah, kemudian deret dari sigma 1/n kuadrat n sama dengan 1 sampai tak hingga itu disebut konvergen. Untuk pembuktiannya di mana sigma 1/n kuadrat n sama dengan 1 sampai tak hingga itu berarti sama dengan limit 1/n kuadrat di mana n mendekati tak hingga. Nah, kita gunakan integralnya ya, maka diperoleh fx sama dengan 1/x kuadrat. Sehingga integral dari 1/x kuadrat dx dari 1 sampai tak hingga itu akan sama dengan integral x pangkat min 2 dx di mana 1 sampai tak hingga itu akan sama dengan negatif 1 per tak hingga dikurang 1/1, sehingga hasilnya itu akan sama dengan negatif 0 dikurang 1 dan hasilnya itu sama dengan 1 karena minnya itu berlaku untuk 0 dan untuk min 1 yang di dalam kurung, sehingga hasilnya itu sama dengan 1. Nah, karena sigma 1/n kuadrat n sama dengan 1 sampai tak hingga itu konvergen, maka uji banding diperoleh bahwa deret sigma 1/n kuadrat ditambah 1 n sama dengan 1 sampai tak hingga itu disebut juga konvergen, sama seperti pada syarat untuk uji banding yang sebelumnya, dimana jika sigma Wn n sama dengan 1 sampai tak hingganya itu konvergen, maka dapat dikatakan bahwa untuk sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingganya itu disebut juga dengan konvergen. Maka dari itu deret ini disebut dengan deret konvergen. Nah, cukup sekian materi untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video saya yang selanjutnya.